Selamat pagi para Dewan Juri Business Case Competition 2023. Kami dari kelompok Selat Sunda, yaitu saya, Ria Irma Pratiwi, dan juga kedua rekan saya, Farah dan Diwanda, akan mempresentasikan dan menyampaikan beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh Pupuk Kaltim dalam mencapai net zero emission. Manufacture dan juga agriculture emission merupakan termasuk ke dalam 10 besar penyumbang karbon emisi di Indonesia. Untuk itu, hal ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia dalam NDC yang akan mengurangi emisi hingga 41% di tahun 2060. Maka Pupuk Kaltim sebagai perusahaan BUMN juga berkomitmen untuk membantu dan berkontribusi pada pemerintah dengan menargetkan 38% reduksi emisi di tahun 2040. Hal ini kemudian menimbulkan dua pertanyaan. Apa strategi untuk dekarbonisasi yang dapat atau harus dilakukan oleh Pupuk Kaltim untuk mencapai net zero emisi di masa depan? Kemudian yang kedua, apakah usaha keberlanjutan yang dilakukan Pupuk Kaltim nantinya akan masih relevan dengan permasalahan yang ada? Untuk itu, kami menyusun strategi dekarbonisasi dengan tahapan analisa internal eksternal, kemudian juga GHG inventory dan analisis teknologi, dan diakhiri dengan strategi peta jalan pengurangan karbon PKT. Melihat tujuan dari Pupuk Kaltim itu sendiri untuk menjadi the best in Asia Pacific atau bahkan secara global di dunia, maka kami menganalisa Yara Internasional dan juga Nutrien yang merupakan produsen pupuk kimia di Eropa dan Amerika. Kedua perusahaan ini atau kompetitor ini telah bergabung dalam SBTi dan sama-sama menetapkan target penurunan emisi jangka pendek yaitu di angka 30%. Dan untuk mencapai hal ini, kedua perusahaan ini melakukan inovasi di CCUS, energy efficiency, hingga mendapat peringkat medium dengan ESG risk 27,5 sampai dengan 28,56 poin di atas hasil ESG yang didapatkan oleh Pupuk Kaltim. Di sisi lain, kami juga menganalisis internal, yaitu dekarbonisasi industri di Indonesia. Kami menggunakan Kastel, dan dapat disimpulkan bahwa saat ini Indonesia sedang mulai mengupdate beberapa instrumen kebijakan yang mau tidak mau memaksa industri untuk mengurangi karbon seperti carbon tax, rencana bauran energi terbarukan, dan juga komitmen internasional untuk terus berkontribusi secara global dalam mengurangi gas emisi yang terjadi saat ini. Berdasarkan internal resources dan capability dari PKT yang disampaikan dalam SR tahun 2017 hingga 2022, PT Pupuk Kaltim lebih banyak fokus pada energi efisiensi inisiatif untuk mengurangi emisi karbon. Namun, untuk menjadi perusahaan yang berkontribusi kepada emisi, PKT perlu untuk melakukan dekarbonisasi. Untuk itu, kami menawarkan PKT Road to Net Zero with SBTi Strategy. SBTi merupakan inisiatif yang membantu perusahaan untuk menentukan target emisi reduksi untuk menuju net zero berdasarkan sains, di mana target yang ditentukan divalidasi dengan kredibel dan juga transparan dan disesuaikan dengan net zero transition focus dan financial institution. Selain itu, kompetitor dari Pupuk Kaltim seperti Yara dan juga Nutrien juga telah menjadi bagian dari SBTi. Dalam mencapai strategi net zero, SBTi menggunakan beberapa target. Yang pertama adalah GHG inventory dan hotspot analysis. Kedua, near-term SBT abatement target. Yang ketiga adalah long-term abatement. Keempat adalah neutralize within value chain. Dan yang terakhir adalah neutralize societal net zero seperti penanaman pohon atau pembelian carbon credit. Berdasarkan data Sustainability Report, PT Pupuk Kaltim memiliki GHG emission dan juga reduction yang relatif stabil antara 2017 hingga tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, PKT memasukkan farmer use sebagai bagian dari Scope 3. Hal itulah yang menyebabkan Scope 3 menjadi Scope nomor 1 yang menyumbang emisi terbesar PKT. Selain itu, yang kedua adalah Scope 1 di mana IPPU, coal, dan juga natural gas berperan dalam kontribusi emisi karbon PT Pupuk Kaltim. Beberapa inisiatif yang bisa dilakukan adalah yang pertama biomass co-firing. Benefit dan opportunity dari inisiatif ini adalah biomass memiliki
kadar emisi CO2 dan sulfur oksida yang lebih rendah dibandingkan batu bara. Kemudian potensi biomass dan limbah pertanian yang masih sangat besar di Indonesia. Sedangkan challenge dan risiko dari inisiatif ini adalah kadar pengurangan emisi yang dihasilkan dari penggunaan biomass tidak lebih tinggi dibandingkan prediksi level di tahun 2030. Harga pembelian biomass yang masih lebih tinggi, titik calorific value yang lebih rendah, serta adanya potensi kerusakan pada boiler dalam penggunaan biomass. Dan yang terakhir, supply shortage dan peningkatan biaya. Yang kedua adalah penggunaan hydropower. Benefit dan opportunity dari inisiatif ini adalah potensi yang besar di Indonesia untuk pemanfaatan sungai. Dari sisi ekonomi, adanya dukungan potensial seperti keringanan pajak, subsidi, serta rendahnya biaya operasional dan pemeliharaan dari sistem hydropower. Sedangkan challenge dan risiko dari inisiatif ini adalah ketergantungan terhadap pihak lain untuk realisasi investasi, dikarenakan besarnya biaya infrastruktur di awal yang harus dikeluarkan. Adanya hambatan dari sisi geografi, variabilitas hidrologi, serta kemungkinan dampak buruk terhadap ekosistem air. Ketiga, retrofitting to electric boiler yang bertujuan meningkatkan electric energy efisiensi, mengurangi karbon emisi, serta mendukung transisi menggunakan renewable energy. Namun, hal ini juga memiliki tantangan dan risiko seperti high cost of investment, compatibility, dan end lifetime of existing boiler, serta grid upgrades yang harus dilakukan sebelum implementasi strategi ini. Carbon capture storage juga merupakan long-term abatement strategy yang kami tawarkan untuk menangkap carbon dioxide dari IPPU proses, memastikan stable and reliable circular energy supply untuk produksi urea, serta mengurangi dependensi terhadap fossil fuel. Namun, strategi ini juga memiliki challenge dan risk di mana high cost of investment, lalu juga insentif dan regulatory framework, dan teknologi yang masih dalam pengembangan. Berikut ini adalah matriks rangkuman dari inisiatif-inisiatif yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bisa dilihat dari matriks berikut bahwa pengurangan emisi yang besar mengharuskan perusahaan untuk mengeluarkan biaya investasi yang besar untuk infrastruktur, biaya operasional, serta biaya pemeliharaan. Sehingga dalam hal ini kami merekomendasikan penggunaan biomass co-firing hanya untuk jangka pendek, penggunaan hydropower jangka menengah, dan retrofit electric boiler, serta carbon capture storage untuk jangka panjang. Berdasarkan maturity of technology, kebutuhan investasi, emisi karbon, serta enabling condition beyond company reach, kami mengajukan SBTi approach PKT Roadmap to Net Zero in 2050 menggunakan baseline 2022. Untuk long near-term abatement hingga tahun 2030, kami mengajukan energy efficiency program yang sudah dilakukan, biomass co-firing seperti juga strategi PLN, increasing PV panel capacity, serta catalyst pilot implementation. Nah, untuk long-term abatement hingga 2040 atau 50, kami mengajukan hydrogen battery storage, lalu retrofit electric boiler. Sementara untuk neutralize within or beyond value chain, kami mengajukan CCS implementation pada tahun 2038 hingga akhir 2050. Nah, untuk program keempat, yaitu Neutralize Social Net Zero atau Scope 3, kami mengajukan Farmers Engagement Program, Societal Net Zero Activity, dan juga Invest in Carbon Credit. Kami berharap dengan SBTi Approach, PKT dapat mengurangi karbon emisi hingga 0 bahkan net positive. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya, maka berikut ini adalah key stakeholder enabler yang kami rasa dapat membantu menjadi partner untuk mencapai net zero emission atau target net zero emissions yang akan dilakukan oleh pupuk Kaltim itu sendiri. Dari sini kami membagi beberapa kategori berdasarkan dengan timeline roadmap yang sudah disampaikan. Kami memahami bahwa strategi ini membutuhkan investasi hijau yang sangat besar, but it is worth to make it possible because there is no planet B for us to live in the future.